nggak tahu ya, bisa tidak tiba-tiba di obat keluar pisang, di obat keluar pepaya, di obat keluar durian. Nah, itu lucu. Ini keluar paku, keluar keris. Ya. Lalu itu yang dibongkar oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bung Iwan. Kali ini saya menjadi bintang tamu sendiri di channel saya ya. Kalau kemarin-kemarin banyak bintang tamu yang saya ngundang di channel YouTube Bung Iwan. Sekarang saya main solo dulu ya. Hari ini Rabu, tanggal 10. Kemarin itu ya semalam ya. Indonesia ini heboh karena berita di YouTube, di TikTok, di Facebook, semua di TV ya, media televisi, di koran lagi rame soal penetapan tersangka salah satu jenderal FS ya, karena terlibat dalam pembunuhan berencana. Tapi saya tidak membahas itu ya, karena saya hanya mengikuti di berita. Saya juga tidak punya kapasitas atau tidak punya kapasitas secara ilmu hukum untuk membahas hal itu. Jadi saya agak takut ya membahas soal itu. Tapi paling tidak ini rame ya. Ini rame ya. Karena baru pertama kali terjadi di Indonesia seorang jenderal ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ya. Kalau dan penembakan ya, pembunuhan dan penembakan. Kalau ada jenderal yang terlibat, ya dulu ya kasus EKTP itu ya, kasus korupsi. Tapi ini kasus pembunuhan. Dan sang jenderal ini ya orang yang sedang menjabat, yang punya jabatan tinggi ya. Konon katanya orang nomor 3 ya. Nah, itu rame ya. Jadi saya sampai kira-kira sampai jam 3 semalam ya, karena sejak mulai jam 6 waktu Indonesia Tengah di Kota Palu. Kalau Jakarta berarti jam 5 ya, karena di sini jam 6, jam 18. Di Jakarta jam 17 ya. Itu ada penetapan tersangka baru yang disampaikan langsung dari Kapolri, oleh Kapolri ya. Nah, saya ngikut terus nonton di live streaming YouTube itu ya. Sampai 4 apa 5 channel ya saya nonton, ngikuti terus. Dan setelah itu saya ulang terus nonton berita apa video ulang ya, video di YouTube mengulas tentang penetapan tersangka Jenderal FS ini ya, Irjen FS ini. Nah, cuman ya saya tidak membahas itu di channel YouTube saya karena saya tidak punya kapasitas ya. Saya cuman ini lagi rame lah, jadi ikut-ikut rame. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, ya ramenya itu pesulap merah dengan Gus Samsudin ya. Dan ya memang saya sih berpendapat apa yang dilakukan oleh pesulap merah dari sisi positif ya bagus, baik ya. Karena membongkar soal model-model penipuan perdukunan itu ya. Tapi bukan berarti kemudian keimanan kita, saya sebagai seorang muslim ya tentunya, sebagai seorang muslim ya mempercayai bahwa hal-hal gaib itu perlu diimani. Karena dari beberapa ustadz dan beberapa referensi yang atau ilmu yang saya dapat, bahwa ketika kita tidak meyakini, mengimani sesuatu yang gaib itu ya tergolong kafir ya. Maksudnya ya kita harus meyakini, mengimani bahwa dunia lain selain manusia ini ada. Artinya Allah menciptakan ciptaannya selain kita ya. Ada dunia, ada apa ya, alam lain, dunia lain ya. Lalu kemudian hal-hal yang gaib itu ya, yang
di mana manusia kecuali kehendak Allah ya, kecuali kehendaknya ya kita bisa menjangkau itu ya, bisa mengetahui itu. Umpamanya dunia gaib, alam gaib, alam jin gitu ya. Alam gaib, alam kalau sekarang Gus Samsudin membela dirinya dengan apa yang dilakukan itu adalah ilmu hikmah. Ya, saya juga nggak punya kapasitas ya untuk membahas itu karena saya nggak punya kapasitas ilmu untuk membahas itu. Tapi menurut Gus Samsudin itu adalah ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu tidak bisa dipahami oleh orang biasa saja atau dipahami dengan akal saja. Karena Allah itu memberikan kelebihan pada manusia itu menurut Gus Samsudin dengan apa yang saya ketahui dan yang saya baca ya, bahwa memang pada tingkat yang paling tertinggi Allah memberikan kelebihan pada manusia itu ada namanya mukjizat. Tapi mukjizat itu bagi kami, bagi pandangan Islam, bahwa mukjizat itu hanya pada Nabi. Dan setiap mukjizat itu berbeda-beda antara mukjizat yang satu dengan mukjizat yang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah karomah. Nah, karomah itu diberikan pada seorang manusia yang punya derajat kewalian. Ya. Nah, wali itu biasanya banyak ya, dan sampai akhir zaman katanya wali itu tetap ada. Kalau Nabi kan setelah Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, ya tidak akan ada Nabi sampai akhir zaman. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penutup para Nabi ya. Nah, penutup para Nabi. Nah, lalu kemudian pada tingkatan ketiga ada namanya ma'unah. Maaf, sebelum ke ma'unah, ini saya ternyata apa yang dijelaskan oleh Gus Samsudin, ya, saya setuju ya, dan beberapa ketika saya datang bersilaturahmi pada orang yang memiliki ilmu agama, ya, ustadz dan sebagainya, orang alim, hal ini sama penjelasannya ya, bahwa mukjizat itu hanya untuk para nabi dan setiap nabi itu berbeda-beda mukjizatnya dan tidak sama. Lalu kemudian ada karomah. Nah, karomah itu untuk para wali, tapi biasanya karomah itu ada yang sama. Ada wali yang memiliki karomah yang sama dengan wali yang lain, ya. Dan wali itu ada sampai keberadaannya, dan Allah mengangkat seseorang menjadi wali itu ada sampai hari kiamat, ya. Kalau nabi ya selesai setelah Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada maunah. Maunah itu adalah pertolongan Allah, ya. Maunah itu untuk orang biasa umpamanya. Tiba-tiba dia bisa mengobati orang umpamanya ya. Ya. Itu maunah, ya. Contoh kalau kepercayaan kami di sini di Sulawesi Tengah, terutama kalau saya kan berasal dari Luwuk ya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Itu konon cerita orang-orang tua kalau ada anak sendiri, saya nggak tahu ya kalau ini menjadi mitologi juga bagi orang di luar. Tapi kalau di orang-orang tua saya di Luwuk, kalau kita sakit gigi katanya atau tertelan tulang, ya, apakah itu sugesti walau alam ya? Nanti Anda buktikan sendiri. Tapi menurut ibu saya, ya, kalau ada orang tertelan tulang, itu cari anak tunggal gitu ya. Lalu minta minum air, dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau lengkap ya baca Al-Fatihah ya. Karena memang inti dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah ya. Inti dari surat ya. Inti dari sholat itu ya adalah Al-Fatihah ya. Nah, ngambil air putih segelas, lalu kemudian minta dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Lalu kita minum. Ya, katanya tidak sesegera itu kemudian tulang itu hilang. Tapi ada proses, mungkin ada beberapa waktu ya. Tapi saya mencoba beberapa kali dan itu ya alhamdulillah terbukti.
Ya contoh, momennya pernah satu kali anak saya makan ikan tertelan tulang. Jadi tulangnya nyangkut di leher. Ya, lalu uh, kebetulan ada saudara dari sepupu ya, saudara sepupu istri saya, adik sepupunya, kebetulan anak tunggal. Jadi kita minta doanya, akhirnya ya alhamdulillah ya tidak berapa lama ya, tapi tidak secepat tiba-tiba habis minum langsung, tidak seperti itu. Ada proses ya, mungkin sejam 2 jam mungkin ya. Tapi paling tidak apakah itu sugesti atau, tapi ini satu satu kepercayaan yang sudah beberapa kali saya lakukan. Nah, saya menganggap itu, saya menganggap itu, mungkin meyakini itu dengan maunah ya, pertolongan Allah yang diberikan pada seseorang, lalu kemudian seseorang itu mempunyai kelebihan ya. Nah, hal-hal lain juga ya banyak ya. Nah, itu lagi rame antara Gus Samsudin. Dari sisi penjelasan sih saya setuju dengan Gus Samsudin ya. Dari sisi tindakan atau misi, saya sepakat dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Nah, tapi dari segi tindakan yang dilakukan oleh Gus Samsudin ya, menurut saya sih ya nggak tahu ya. Ya percaya dengan tidak percaya sih. Karena ketika dia mengobati orang, dia diliput, dia memperlihatkan ya. Ya saya nggak tahu apakah itu trik, walau alam, saya nggak mau berkomentar ke situ ya, karena memang saya nggak punya ilmu di situ. Tapi ya aneh saja ya, apakah itu sulap, apa itu trik, tapi tiba-tiba setiap orang yang diobati keluarnya keluarnya paku ya. Ya nggak tahu ya, bisa tidak tiba-tiba diobat keluar pisang, diobat keluar pepaya, diobat keluar durian. Nah, itu lucu. Ini keluar paku, keluar keris ya. Lalu itu yang dibongkar oleh pesulap merah, dan sekarang mereka lagi berkonflik karena ternyata panjang masalah ini. Pesulap merah dilaporkan oleh Gus Samsudin di Polda Jawa Timur karena pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini ada jalan titik temu ya, sehingga kemudian tidak menjadi polemik, menjadi bola liar ya, menjadi liar di masyarakat, dan akhirnya kemudian muncul sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Pada sisi tindakan menurut saya juga, saya mengikuti sih waktu itu, nonton di video YouTube pesulap merah ketika dia bertamu. Tidak ada upaya sebenarnya menghalangi. Nanti datang pengacara itu baru ada upaya menghalangi, jangan masuk. Padahal ada jeda waktu yang agak lama ketika pesulap merah menunggu di luar. Kenapa tidak dia langsung masuk aja ya? Karena pintu kan terbuka lebar. Orang ada berzikir ya. Gus Samsudin sedang memimpin jamaahnya, untuk jamaah dan orang yang mau berobat berzikir bersama-sama. Harusnya pada waktu itu ya langsung saja masuk. Karena ada jeda waktu antara pesulap merah, antara keberadaan pesulap merah di lokasi di depan pintu gerbang Padepokan Gus Samsudin, itu agak lama setelah datang pengacara Gus Samsudin ya. Akhirnya kemudian terjadi cekcok mulut ya, dan sebagainya. Pada akhirnya kemudian ada tindakan fisik ya dari pendukung pengikut Gus Samsudin terhadap pesulap merah. Ya saya agak prihatinnya ya, kenapa kelihatan sebegitu beraninya, karena di kandang sendiri. Mereka datang itu dengan 4 atau 5 orang dari Jakarta, ya jelas tidak akan mungkin kan tidak akan mungkin berani membalas kekerasan itu dengan kekerasan. Ya hanya orang gila saja yang berani di tengah kampung orang lain, lalu mereka datang berempat berlima hanya ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin.
tapi lalu tiba-tiba diserang oleh pendukung Gus Samsudin, dan mereka tidak melawan ya, karena yang diserang dalam video pesulap merah adalah pesulap merah itu sendiri ya. Nah, wajar kalau mereka tidak melawan ya, karena iyalah di kampung orang ribuan ya, ratusan orang ya, dan ya menurut saya juga terlalu berani kandang juga ya pendukung itu. Harusnya janganlah, kita kan mau satu Indonesia ya, menjaga perdamaian ya. Oke. Itu viral di 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya. Ya hampir sebulan ini viral. Lalu tiba-tiba keviralan dari Gus Samsudin dan Marcel ya, pesulap merah itu ya agak sedikit viralnya menurun ya, karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J ini ya. Dan sekarang ini lagi viral ya, se-Indonesia, bahkan mungkin heboh seluar negeri ya, karena baru kali ini jenderal terlibat itu ya, pembunuhan berencana ya, disangkakan ya, tersangka, dibacakan oleh Kapolri langsung, tersangka Kapolri dan Bareskrim Mabes Polri ya. Cuaca Kota Palu akhir-akhir ini sudah hampir 2 tahun ini hujan terus ya. Bahkan di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai, di Kabupaten Donggala, wilayah Pantai Barat, dan beberapa daerah lainnya memang terjadi banjir ya. Kabupaten Parigi Motong itu banjir bandang, mungkin air sungai yang meluap dan memakan korban. Bahkan yang lebih parah lagi, memutuskan jalur transportasi ya, Palu Toli-Toli, Palu ke daerah Toli-Toli ya, Pantai Timur dan sebagainya ya. Nah, banjir ini yang cuaca ini yang lagi musim hujan ya, dan ada peringatan dari BMKG untuk hati-hati. Jadi kecuali saya mungkin punya bintang tamu ya, seorang ahli pidana ya, ahli hukum pidana ya, dan ahli psikologi ya, membaca tentang dalam perspektif membaca perilaku para pelaku ya, membaca gestur para tersangka ya. Dan oke. Terima kasih kalian sudah menyimak ocehan-ocehan pribadi saya yang tidak bermakna ini, yang tidak memberikan sedikit pun sesuatu ilmu yang menambah wawasan, karena informasi yang saya sampaikan itu Anda bisa lihat di YouTube ya, Anda bisa lihat sudah bukan menjadi barang baru, sudah Anda tonton semua, Anda bisa nonton. Saya cuman mengoceh diri sendiri ya, cerita-cerita ya. Oke, terima kasih guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Bung Iwan.